Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Firman Wahdidiansa, operator sekolah dan yang aktif dalam kegiatan belajar berbagi, serta menjadi salah satu penggerak komunitas belajar yang bernama Koperdi, Komunitas Pembelajaran Pendidikan Indonesia, yang punya hashtag belajar dan berbagi dalam kebersamaan. Aktivitas saya di SMN 1 Maron, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Baik, berikut praktek yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan judul Merdeka Membuat Senang Belajar. Apakah hari ini Bapak Ibu sudah merasa benar-benar merdeka? Apakah Bapak Ibu sudah memperhatikan bahwa peserta didik kita sudah merasa merdeka juga? Karena dua hal ini harus benar-benar berjalan dengan baik, artinya kedua-duanya harus benar-benar merasa merdeka. Karena ketika Bapak Ibu punya merdeka dan siswanya merdeka, sudah tentu proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih baik lagi. Sedangkan mereka belajar adalah salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi, yang pada dasarnya program mereka belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan manusia, khususnya dalam hal pendidikan. Kalau kita ketahui bahwa problematika solidaritas selama ini bagaimana membangun suasana belajar yang menyenangkan. Apakah kita berharap seperti ini, ataukah kita berharap anak-anak yang ceria seperti ini, dengan harapan anak-anak berani menyampaikan pendapatnya, dengan harapan anak-anak berani menyampaikan ide-idenya. Itu yang kita harapkan, anak-anak berangkat senang, pulang pun senang. Bagaimana bisa mendapatkan hal-hal tersebut ini? Yang pertama, sudahkah Bapak Ibu membuat suasana ruang mengajar yang menyenangkan? Ruang mengajar menyenangkan tidak berarti ada sesuatu yang permainan tertentu, tetapi terkadang dengan suasana tempat duduk yang berbeda dengan sebelumnya akan membuat anak merasa nyaman dan senang. Contoh misalnya model U atau model O atau model-model yang lain. Ada model tapal kuda atau tapal kuda ganda atau cluster atau bentuk L, T atau E. Ini yang kita harapkan, bahwa interaksi yang antara pendidik dan peserta didik berjalan dengan baik. Yang kedua, sudahkah kita memperbanyak interaksi dengan memancing ide siswa? Sudah tentu strategi yang kita gunakan dan sudah kita gunakan dan sudah kita lakukan biasanya Bapak Ibu ketika mengawal pembelajaran dengan membuat kata-kata pemantik atau kata-kata yang memancing. Contoh misalnya, anak-anak siapa yang hari ini yang masih ingat dengan pembelajaran Bapak Ibu yang kemarin atau yang kemarin lusa? Anak-anak siapa yang hari ini menjadi pembaca doa atau macam-macam sekali. Yang penting bagaimana membuat suasana lebih interaktif dan memancing ide siswa itu sendiri. Sudahkah Bapak Ibu memanfaatkan teknologi? Sudah belum tentu dengan situasi dan perkembangan zaman ini anak-anak kita akan lebih canggih dan lebih tahu tentang teknologi, tetapi guru tidak pernah kalah dengan perkembangan teknologi yang ada. Artinya Bapak Ibu guru belajar bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di kelas. Contoh misalnya ada LCD proyektor, sehingga Bapak Ibu guru diharapkan mampu memberikan tampilan-tampilan yang berbeda. Yang berikutnya, sudahkah kita membangun sifat yang humoris? Guru yang memiliki sifat humoris akan meningkatkan semangat belajar siswa dan juga mampu memberikan efek kedekatan antara siswa dan guru, sehingga materi yang disampaikan akan mudah terserap oleh siswa. Jadi ketika Bapak Ibu membangun suasana humoris, terkadang kesannya tidak belajar, tetapi materi yang kita sampaikan bisa sampai kepada siswa. Itu yang kita harapkan. Kesannya santai, tetapi materi mengena kepada siswa. Yang berikutnya, sudah kita memberikan perhatian yang sama pada setiap siswa. Terkadang sebagai guru, kita hanya memperhatikan siswa yang paling, kadang yang paling pinter, yang paling rajin, yang paling nakal, yang paling sering telat, dan yang lain-lain yang paling-paling. Tapi kita tidak tahu bahwa siswa mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga dengan perhatian kita pada setiap siswa yang punya potensi yang berbeda-beda itu, siswa merasa diperhatikan dan merasa nyaman dalam proses belajar dan mengajar, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan bisa sampai kepada siswa-siswa kita
karena mereka tidak merasa untuk dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Yang berikutnya, sudahkah kita menyisipkan permainan di dalam strategi pembelajaran? Coba kita mundur sejenak. Ketika Bapak Ibu Guru mengikuti pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu Guru pasti disisipkan dengan bentuk-bentuk permainan, dengan harapan apa yang menjadi harapan fasilitator, apa yang menjadi harapan tutor bisa sampai kepada Bapak Ibu. Demikian pula pada anak-anak kita. Saat menyisipkan game atau permainan di celah proses pembelajaran akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, tidak membosankan. Kadang siswa merasa mungkin kesannya tidak belajar, tetapi dengan bermain akan mengingatkan siswa apa yang sudah kita ajarkan pada siswa. Yang berikutnya, melibatkan siswa dalam menyampaikan materi. Strateginya bagaimana Bapak Ibu? Strategi yang kita bisa lakukan, kita dapat membuat sebuah papan tulis kosong, kemudian bebaskan siswa kita memberikan ide-idenya, menulis subjek apa, menulis menu apa, atau topik-topik yang berkaitan dengan pembelajaran di hari itu. Dengan demikian, siswa merasa lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, sekali lagi, tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi tugas guru adalah mendidik, sehingga apa yang diharapkan, guru harus terdidik dan guru harus bisa belajar bagaimana menyampaikan pembelajaran yang efektif dan bisa menyenangkan ke seluruh siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.